Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Panji Asmara. Saya adalah mahasiswa dan peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025 pada LPTK Universitas Negeri Padang, bidang studi pendidikan, jasmani, kesehatan, dan rekreasi, dengan NIM 254107040. Saat ini saya sedang mengajar di Min 1 Buleleng. Setelah sebelumnya saya bertugas di MTS Al-Khairiyah saat melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa PPG. Pada kesempatan ini saya akan melakukan uji kinerja atau UKIN dengan materi kebugaran jasmani untuk kelas 8 di MTS Al-Khairiyah. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinina waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkatnya ialah kita bisa berkumpul pada pembelajaran hari ini. Dan kita buktikan untuk mensyukuri nikmat Tuhan ini dengan cara berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Jadi kita sudah berdoa sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai warga negara Indonesia, kita harus tetap menjalankan semangat nasionalisme dengan cara kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Bangun Pemuda-Pemudi. Nanti kalian diharapkan untuk berdiri dan bernyanyi bersama. Siap? Silahkan berdiri. Silahkan duduk kembali. Apa absen dulu ya? Iljam, Rayhan, Nida, Sonia, kalian udah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, oke, kita flashback sebentar tentang, masih ingat gak kalian tentang kalian itu ketika menaiki tangga cepat lelah atau enggak? Kemudian pada saat kalian berlari dengan jarak yang sedikit, kalian udah merasa ngos-ngosan atau terengah-engah. Kemudian pada saat upacara nih, upacara yang lama, kalian pengennya duduk gitu, nggak kuat berdiri. Ada yang seperti itu? Ada. Nah, itu menandakan bahwa tubuh kalian ini kurang bugar. Ya, yang disebut bugar itu apa sih? Jadi kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik tanpa merasa lelah. Tubuh yang bugar bisa bergerak lebih aktif, kuat, dan tidak gampang sakit. Jadi kalau misalkan kalian tubuhnya aktif terus, kesana kemari larian terus tanpa merasa capek, berarti tandanya tubuhnya bugar. Tapi kalau misalkan kalian merasa capek, duduk-duduk aja, berdiri aja, tapi sudah merasa capek, berarti itu tandanya kurang bugar. Aktivitas jasmani sebagai bentuk latihan fisik. Jadi nanti bisa latihan fisik yang bertujuan untuk menjaga, untuk meningkatkan kondisi tubuh kita. Ya, tidak harus selalu berat seperti atlet, tidak harus selalu olahraga yang gemar olahraga, karena kebugaran jasmani ini sangat penting bagi setiap orang, apalagi bagi kita semua yang di sini. Ya. Jadi prinsip latihan kebugaran jasmani itu diantaranya latihannya harus bertahap nantinya. Ya, kemudian teratur, konsisten, disesuaikan dengan kemampuan, didahului dengan pemanasan dan pendinginan, istirahat yang cukup, dan pola makan seimbang. Jadi manfaatnya setelah kita latihan rutin tersebut,
kita akan merasakan perubahan tubuh yang menjadi lebih kuat, daya tahannya lebih lama, dan keseimbangan dalam beraktivitas sehari-hari lebih bagus dan tidak cepat lelah juga. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita pertama, kita nanti menganalisis dan mengidentifikasi penyebab masalah dari studi kasus yang nanti akan saya berikan. Minimal kalian memberikan 2 penyebab dari kasus tersebut. Nanti saya kasih studi kasus, kalian sebutkan minimal per kelompok 2 penyebabnya dan 2 solusi yang logis yang sesuai dengan permasalahan. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan merancang dan mempraktikkan latihan kebugaran jasmani, terutama di daya tahan, kekuatan, dan keseimbangan berdasarkan hasil diskusi kelompok. Nanti kelompoknya mau latihan apa nih, boleh dipilihkan nanti. Kemudian menyusun rencana minimal 3 jenis dan mempraktikannya secara tepat dan tanggung jawab dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, tentunya kalian nanti akan merefleksikan, menilai diri sendiri, refleksikan proses pembelajaran dan manfaat bagi diri sendiri melalui penulisan jurnal refleksi. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian akan nulis jurnal refleksi, 1 orang 1, setelah presentasi kelompok terakhir. Nanti presentasi kelompok ada juga terakhir ya, dan menjelaskan 2 manfaat dan 1 perubahan positif yang dirasakan secara mandiri. Nah, sebelum pembelajaran ini lebih dalam, Pak Panji akan tanyakan dulu dan coba jawab secara jujur dan spontan ya. Siapapun boleh jawab, itu tinggal angkat tangan, kalian jawab, bisa jujur aja dan spontan. Nomor 1, apakah kamu merasakan setelah naik tangga 3 lantai tanpa henti? Coba Hilal dulu, apa yang kamu rasakan setelah naik tangga tanpa henti 3 lantai? Capek? Menurutmu mengapa banyak orang cepat lelah meskipun hanya berjalan atau berdiri sebentar? Jam. Ya, jarang olahraga bisa. Nomor 3, apa dampak jika jarang bergerak atau berolahraga setiap hari? Ini main gadget aja nih, gitu. Apa dampaknya gitu? Malas gitu. Ya, nanti pertanyaan-pertanyaan ini kita akan gali lebih dalam pembelajaran, fokus pembelajaran hari ini. Ya, sebelum mulai pembelajaran pada intinya, jadi nanti kalian akan saya bagi kelompok, duduk per kelompoknya masing-masing. Udah kan? Udah duduk per kelompoknya masing-masing. Kemudian kita ice breaking dulu. Ice breakingnya, siapa yang paling siap? Guru akan memberikan instruksi cepat, tapi hanya instruksi yang diawali dengan kata siap. Ketika Pak Panji bilang siap, angkat tangan kanan, kalian angkat tangan kanan. Paham? Tapi kalau instruksinya tidak awali dengan siap, siswa tidak boleh bergerak. Bisa? Siap pegang telinga, siap pegang pundak, siap pegang lutut, siap pegang pinggang. Tepuk tangan. Ya. Kita ulang ya. Siap tepuk tangan sekali. Siap pegang pundak. Siap pegang lutut. Siap pegang pipi. Tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Kita tepuk tangan untuk kita semua bersama. Kita masuk ke sebelum orientasi masalah. Tadi saya sudah bagi kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti kelompok 1 saya akan namakan kelompok tuber. Tahu kelompok tuber? Jadi nanti kelompok tuber ini fungsinya kalian mencari referensi pada saat mengumpulkan data lewat aplikasi YouTube. Ya. Kemudian kelompok 2 Pak Panji kasih nama kelompok trenders.
tahu trenders gitu. Jadi nanti kelompok trenders ini mencari atau mengumpulkan data pada platform atau media sosial bernama TikTok. Ya. Oke, kita akan memasuki tahap orientasi masalah. Ini sudah kumpulkan sama kelompok masing-masing, ada kelompok tuber, ada kelompok trenders, kelompok googlers, dan kelompok neura. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mengidentifikasi masalah, menganalisis masalahnya. Jadi masalahnya tentang studi kasus orang yang cepat lelah dan tidak fokus belajar pada aktivitas sehari-harinya dia. Kemudian mendiskusikan solusi yang bisa membantu masalah dari studi kasus tersebut. Nah, sekarang Pak Panji akan membagikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Jadi di sini ada studi kasus, judulnya kenapa Rapi selalu cepat lelah. Nah, ini kenapa Rapi selalu cepat lelah dan tidak fokus saat pelajaran. Jadi bisa dibaca dulu apa itu, kalian analisis penyebabnya apa, kemudian dampaknya apa. Ya. Yuk, silahkan berdiskusi kelompoknya dan analisis apa penyebabnya dan apa dampaknya. Silahkan berdiskusi. Jadi narasinya bisa dicontoh yang belakang juga, kalian kerjakan yang ini dulu, jadi yang ini dipresentasikan ke depan. Ya. Ya. Jadi nanti yang dikerjakan bagian analisis masalah. Jadi kalian analisis dulu masalahnya, apa penyebabnya, apa dampak dari kondisi Rapi tersebut. Ya. Anak-anak sudah selesai diskusinya. Nah, nanti kita akan presentasikan satu kelompok satu, dan kita akan mulai presentasi dari kelompok neura. Ya, di kelompok neura dulu presentasi. Silahkan siapa yang ditunjuk untuk mempresentasikannya, boleh di tempat saja. Ingat, kalian harus berani mempresentasikan karena biar bisa melatih percaya diri kalian. Ya, silahkan kelompok neura untuk presentasikan. Berdiri sambil baca, berdiri ya. Nah, di sana aja dah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Neura ingin mempresentasikan solusi kami untuk studi kasus Rapi yang mengalami kelelahan fisik dan sulit fokus saat belajar. Menurut analisis kami, penyebab utama kondisi Rapi adalah sering tidur dalam malam karena bermain HP, jarang sarapan dan lebih suka duduk bermain daripada bergerak. Hal ini membuat Rapi jadi sering terlihat mengantuk dalam kelas, sulit berkonsentrasi dan sering mengalami kecapean. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus, tepuk tangan. Jadi masing-masing kelompok sudah semangat sekali dan sudah pede sekali untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Next, kita masuk di tahap pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data ini, kalian nanti mengamati dan mengenal jenis-jenis latihan kebugaran jasmani. Dari presentasi saya juga ada. Nanti kalian mencari referensi di masing-masing. Misalkan kelompok tubers mencari referensi di YouTube dengan jenis audiovisual. Kemudian di kelompok traders juga sama. Yang penting-penting silahkan dicatat. Ya, jadi nanti gunanya mengumpulkan data ini, kalian akan mencarikan
solusi untuk si Raffi. Kira-kira latihan apa yang cocok untuk Raffi nanti untuk menyelesaikan penyebab permasalahan dari yang kalian sudah buat tadi, ya. Komponen-komponen kebugaran jasmani. Pertama, daya tahan. Ya, daya tahan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan jantung, paru-paru, otot dalam bekerja dalam waktu lama tanpa cepat lelah. Jadi yang menyebabkan cepat lelah itu jantung kalian dipompa secepat mungkin. Ya. Ada yang pernah deg-degan sini? Nah, kalau kalian deg-degan, suruh berdiri 5 jam upacara, pingsan enggak? Pingsan. Kalau tubuhnya tidak bugar, ya. Kemudian latihannya ini membantu meningkatkan stamina, energi dan saat beraktivitas. Nah, ini dari contoh gerakan daya tahan. Yang pertama adalah gerakan jogging. Jadi bisa berdurasi 10 sampai 15 menit. Ya, jadi nanti akan kalian praktekkan pada saat tahap praktik. Misalkan kalian di sana nulisnya jogging. Ya, jadi kalian nanti tulis jogging. Contoh gerakannya seperti itu. Waktunya 10 sampai 15 menit. Nanti ada temennya yang megang HP, kalian catat berapa waktunya, adalah 15 menit. Ya. Bisa jogging? Bisa. Jadi ini untuk melatih otot jantung kalian dan melatih paru-paru kalian. Nah, yang selanjutnya contoh gerakan lompat tali. Tentu saja gerakannya tinggal meloncat, talinya diputar, kemudian fokus ke depan, durasinya selama 1 menit. Kalian lakukan 1 menit, dua set ini maksudnya 1 menit pertama, udah 1 menit selesai, lagi 1 menit, itu 2 kali jadinya. Jadi sekali lagi saya ulang, kalian boleh sekarang menggunakan handphone kalian untuk mengumpulkan data. Contoh latihan daya tahan itu bagaimana, contoh latihan kekuatan itu bagaimana, contoh latihan keseimbangan itu bagaimana. Ya, silakan kalian kumpulkan data dulu, lihat-lihat dulu. Oh, ini selain yang Pak Panji presentasikan, kalian lihat-lihat dulu lah. Ya, silakan Pak Panji kasih waktu 5 menit. Sudah selesai anak-anak mengumpulkan data? Sudah. Nah, kita sekarang memasuki tahap menganalisis masalah dan menyusun solusi. Jadi pada tahap ini, selain kalian sudah mengumpulkan data, kalian analisis masalahnya Raffi, kemudian memberikan solusi yang tepat untuk Raffi. Raffi ini cocoknya latihan fisiknya apa? Ya, latihan kebugaran jasmaninya apa? Dan kalian tugasnya menyusun 3 jenis latihan yang mencakup daya tahan, kekuatan, dan keseimbangan. Ya, jadi nanti kalian dalam kelompok berdiskusi dalam mengidentifikasi latihan apa saja yang paling tepat. Ya, apa saja latihan yang tepat untuk mengatasi masalah kebugaran jasmani yang kalian kenali sebelumnya. Ya, diskusikan apa alasannya kenapa kalian memilih latihan yang tepat tersebut, dan susunlah 3 jenis latihan yang mencakup daya tahan, kekuatan, dan keseimbangan. Sudah selesai anak-anak? Kita akan memasuki tahapan yang paling menarik dan seru, yaitu tahapan praktik dan aplikasi. Jadi setelah kalian diskusi dan mencarikan solusi tadi, kalian nanti akan praktik di lapangan bersama pasangan, cari pasangan masing-masing, tapi yang dipraktikkan
3 jenis gerakan yang sudah disusun sama kelompoknya masing-masing. Ya, dan kalian nanti akan ada lembar asesmen. Jadi nanti lembar asesmen, peer assessment namanya. Jadi nanti kalian di lapangan cari pasangan, nanti menilai satu sama lain. Misalkan nih, melakukan gerakan terus-menerus selama durasi latihan. Misalkan durasinya 1 menit, tapi dia melakukannya selama 1 menit. Kalian nilai sangat baik apa tidak, terserah kalian sendiri nanti. Ya, Pak, bagaimana cara penilaiannya? Tinggal dicentang saja. Kemudian kalian memberikan komentar dan umpan balik. Di sana ada pertanyaan, komentar pribadi. Kira-kira pada saat melakukan gerakan, apa yang harus diperbaiki? Komentar positif. Ya, nggak usah komentar negatif, tapi komentar positifnya ditulis. Ada pertanyaan? Kalau gitu kita ke lapangan. Silakan Bu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siap pegang kepala, siap pegang pundak, siap pegang lutut, siap pegang kun. Ya. Nggak usah saling rebutan, masa. Ya, siap, taruh lagi. Latihan ini nggak hanya dipakai di sekolah aja, nanti kalian dilakukan di kehidupan masing-masing. Ya, silahkan latihan dulu berkelompoknya sebelum nanti ada penilaian. Ya, yang cewek gitu push up-nya. Kita akan melakukan penilaian peer assessment. Jadi gerakan-gerakan yang sudah kalian pilih tadi dalam diskusi kelompok, kalian praktekkan nanti sama pasangannya. Ya. Masih ingat kan apa tadi gerakan atau latihan yang dibikin sama kelompoknya? Masih. Semenit main Bu. Oh. Latihan plank juga. Oh, semua plank ya. Silakan dihitung. Enggak, tetap kayak gitu. Kaki lututnya diangkat. Ya. Lututnya diangkat, April. Ya. Kalau misalkan semua sudah selesai menilai tentang kekuatan, sekarang kalian gerak tentang keseimbangan. Ya, pasangannya langsung menilai sesuai dengan lembar penilaian. Siap? Sudah selesai semua? Nah, jadi kalian sudah mempraktikkan 3 jenis solusi untuk menangani studi kasus yang sudah ada di dalam kelas. Ya. Terus kemudian kalian sebelum kegiatan refleksi, kalian nanti pendinginan dulu. Ya, nanti gerakan pendinginan sebentar sama pasangannya, cari pasangan masing-masing. Kertasnya bisa ditaruh di lantai sini dulu, kalian lakukan pendinginan. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah, masih semangat? Masih semangat. Dah, kalian sekarang bersihkan lapangannya, sampah taruh di tempat sampah dan kembali masuk di kelas. Kita melanjutkan tahap selanjutnya. Silahkan masuk kelas. Setelah tadi kalian praktik dan setelah mengaplikasikan dan setelah penilaian peer assessment, sekarang kalian masuk ke tahap refleksi dan presentasi solusi. Jadi tugas LKPD yang sudah Bapak berikan di masing-masing individu dan peer assessment-nya dilengkapi. Nanti Bapak tunjuk 1 orang untuk presentasi
dari LKPD yang pertama sampai LKPD yang terakhir. Ya, silahkan dikerjakan dulu, dilengkapi tugasnya. Sudah selesai semua. Coba nanti Bapak akan menunjuk salah satu untuk mempresentasikan hasil dari peer assessment kalian. Ya, satu orang aja untuk mempresentasikan peer assessment atau hasil dari penilaian sesama teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan anak saya contohkan dari penyebab utama halusinasi dalam studi halusinasi adalah kurangnya tidur dan olahraga yang tidak sarapan. Solusi yang kami tawarkan adalah membuat program latihan kebugaran yang terdiri dari yang pertama dari ringan 10 menit sampai 15 menit. Yang kedua melatih kekuatan, yaitu dengan cara plank. Plank bisa dilakukan 30 detik. Yang ketiga melatih keseimbangan dengan cara pesawat terbang. Pesawat terbang bisa dilakukan dengan waktu 1 menit. Kami juga menyarankan Raffi agar mulai tidur lebih awal, mengurangi waktu bermain HP, serta sarapan dengan makanan bergizi. Demikian pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang kalian pelajari hari ini? Jadi kalian harus memiliki tubuh yang bugar. Selanjutnya nanti kalian akan menulis lagi lembar refleksi diri. Yang ini. Ya. Jadi silakan Iljam bagikan dulu Jam. Beranjak ke tahap selanjutnya yaitu penutup. Bapak di sini akan memberikan umpan balik dan tindak lanjut pada pembelajaran kali ini. Yang pertama umpan balik. Saya ucapkan terima kasih yang pertama atas diskusi kelompoknya udah sangat bagus. Kalian sudah kompak menyelesaikan studi kasus yang sudah Bapak berikan. Kalian bersemangat dan saling berkolaborasi. Kemudian pada saat praktik di lapangan, kalian juga semangat. Tadi ada yang lari sampai muter 5 menit. Kalian udah menunjukkan semangat kalian, biar kalian juga harus menjadi seorang anak yang lebih bugar. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya yang sudah semangat. Kemudian ada juga Pak Panji yang harus diperbaiki dalam contohnya melakukan plank. Tadi plank posisinya seperti ini, jadi lututnya harus diangkat juga. Tadi Pak Panji lihat ada yang lututnya masih di bawah. Nah, jadi lutut ini diangkat semua, sampai badan diangkat semua. Ya, kemudian untuk sikap berdiri satu kaki. Jadi nggak ada berdiri satu kaki itu mereng ke sini, mereng ke sana gitu. Jadi otomatis lurus. Ya, kemudian pesawat terbang juga sama. Jadi kakinya harus lurus. Tidak ada kakinya ke belakang gini, badannya tegak, nggak ada. Jadi antara kaki sama badan lurus. Ya. Itu saja untuk minggu depan kita akan membuat tugas. Kalian menuliskan atau menyusun rencana latihan seminggu 3 kali untuk kalian diri sendiri. Nanti dikumpulkan minggu depan. Kalian boleh minggu depan itu bercerita tentang pengalaman apa yang sudah kalian lakukan selama seminggu ke depan dengan latihan yang kalian susun tersebut. Ya, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah menyenangkan? Kira-kira kalian belajar apa hari ini? Ya, tentang kebugaran, tentang biar tidak mudah lelah. Ya, ingat kalian harus mempraktekannya juga di rumah, tidak hanya di sekolah. Sekian dari Pak Panji. Pak Panji ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.